Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal CIDR, Classless Inter-Domain Routing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang CIDR, Classless Inter-Domain Routing. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang Classful Addressing adalah metode pembagian alamat IP di jaringan komputer yang digunakan sebelum diperkenalkannya Classless Inter-Domain Routing atau CIDR. Dalam Classful Addressing, alamat IP dibagi menjadi 5 kelas berbeda, yaitu kelas A, B, C, D, dan E berdasarkan nilai bit pertama dari alamat tersebut. Setiap kelas memiliki jangkauan alamat yang berbeda dan digunakan untuk tujuan tertentu. Pada tabel berikut adalah penjelasan tentang setiap kelas. Untuk kelas A, di sini rank IP address-nya dari 0, 0, 0, 0 sampai 127, 255, 255, 255. Lalu kemudian untuk default subnet mask-nya 255.0.0.0 dengan jumlah host 16.777.216. Lalu kemudian dengan jumlah subnet atau jumlah jaringan 128. Nah, untuk kelas A ini digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Lalu kemudian untuk kelas B ini digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang besar. Lalu kemudian untuk kelas C digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang kecil. Kemudian kelas D digunakan untuk multicast. Lalu kemudian untuk kelas E dicadangkan untuk keperluan eksperimental atau penelitian. Nah, Classful Addressing memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah pemborosan alamat IP karena jangkauan alamat yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap kelas. Oleh karena itu, CIDR diperkenalkan untuk mengatasi masalah ini dengan memungkinkan pembagian alamat IP yang lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya apa permasalahan yang muncul ketika menggunakan Classful Addressing? Nah, sebagai gambaran, di sini terdapat sebuah contoh topologi sederhana yang mana di sini terdapat 3 buah komputer pada satu jaringan dengan masing-masing IP di network yang sama. Pada IP kelas C bisa kita lihat satu bloknya itu terdiri dari 254 host, yang mana jika kita kaitkan dengan topologi berikut ini akan menyebabkan terlalu banyak sisa IP yang tidak digunakan. Bisa kita lihat satu blok IP kelas C memiliki 254 host, sedangkan yang digunakan hanya 3 host saja. Pastinya akan banyak sisa IP yang tidak digunakan. Lalu bagaimana solusi untuk masalah ini? Kita akan mencoba untuk menggunakan teknik subnetting, di mana ini merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memecah satu blok IP ke bagian yang lebih kecil. Perlu kita ketahui bahwa teknik ini berbeda dengan klasifikasi di kelas A, B, dan C, dan pastinya akan jauh lebih efisien untuk menghemat penggunaan IP address. Misalkan, di sini ada satu contoh sederhana, yaitu terdapat sebuah IP dengan IP 192.168.100.254 yang memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, sebagai contoh gambarannya, satu blok kelas C memiliki IP 256, kemudian untuk hostnya 254. Nah, 254 host yang bisa digunakan itu sangat banyak sekali. Jika kita lakukan subnetting, bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Jadi dari satu blok network yang besar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu kemudian apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dengan melakukan subnetting? Salah satunya adalah mengurangi traffic broadcast, di mana satu jaringan yang besar tanpa dilakukan subnetting pasti akan memiliki traffic broadcast yang besar juga, dan pastinya akan memberikan efek lambat pada jaringan tersebut.
Kemudian hal yang kedua adalah memudahkan administrator dalam melakukan pengelolaan jaringan. Pastinya kita akan lebih mudah mengelola jaringan yang besar jika kita kelompokkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selain itu, pengguna IP akan menjadi lebih efisien karena dialokasikan sesuai dengan penggunanya. Dan pastinya lebih aman karena traffic broadcast-nya akan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara untuk melakukan subnetting? Nah, untuk melakukan subnetting kita bisa menggunakan teknik CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Pada CIDR terdapat tanda khusus atau notasi yaitu tanda slash atau prefix di belakang IP address. Misal di sini terdapat sebuah IP 192.168.100.1/24 atau sering disebut juga prefix 24. Prefix ini merupakan jumlah bit 1 untuk menentukan subnet mask. Jadi kalau misalnya digambarkan maka bentuknya jadi seperti ini yang terlihat pada gambar. Ada 24 angka 1 yang terbagi menjadi 4 bagian. Jika kita konversikan dalam bentuk desimal maka hasilnya kurang lebih seperti ini. 255.255.0. Jadi inilah yang kita jadikan untuk menjadi subnet masknya. Baiklah, kita coba sekali lagi bagaimana cara menentukan subnet mask pada konsep CIDR. Nah, misalnya di sini kita memiliki IP address 10.10.1.1/25. Kita ketahui bahwa IP 10 itu jika kita menggunakan konsep classful addressing itu merupakan IP kelas A dengan subnet mask 255.0.0.0. Nah, apabila menggunakan teknik konsep CIDR berbeda dengan classful addressing yang mengklasifikasikan IP berdasarkan kelas. Nah, untuk menentukan subnet masknya kita fokus pada nilai prefixnya. Sebagai contoh, di sini nilai prefixnya adalah prefix 25. Artinya ada 25 angka 1 yang kita gunakan untuk menentukan subnet mask. Sebagai contoh seperti ini. Jika kita konversikan, hasilnya akan membentuk 255.255.128. Maka inilah yang kita gunakan sebagai subnet mask dari IP 10.10.1.1. Lalu kemudian berikutnya ini adalah tabel CIDR dari prefix 8 hingga ke prefix 30. Tabel ini bisa kita jadikan acuan atau patokan untuk mempermudah perhitungan subnet mask. Selanjutnya ini adalah tabel CIDR khususnya di prefix 24 sampai dengan 30. Kita bisa lihat pada tabel ini terdapat kolom prefix, kolom subnet mask dalam bentuk desimal, lalu kemudian subnet mask dalam bentuk biner, kemudian total IP, lalu kemudian total host. Untuk mencari rumus total host, rumusnya yaitu 2 pangkat N dikurangi 2. Lalu untuk rumus total IP 2 pangkat N. Nah, di sini adalah jumlah bit 0 yang ada pada subnet mask sebagai contoh seperti pada tabel prefix 24. Jika kita lihat di sini jumlah bit 0 pada subnet masknya ini berjumlah 8. Jadi kalau kita masukkan ke rumus 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat 8, maka total IP hasilnya itu adalah 256. Sedangkan untuk menentukan total hostnya yaitu total IP dikurangi 2, hasilnya adalah 254. Jadi untuk menghitung prefix 25 sampai dengan prefix 30 caranya masih sama. Kita tinggal menyesuaikan saja jumlah bit 0 yang ada pada subnet mask di masing-masing prefixnya. Jadi intinya dengan adanya tabel ini setidaknya bisa memberikan kemudahan dalam melakukan perhitungan subnet mask. Nah, kurang lebih seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara perhitungan subnetting untuk menentukan
total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP rank, atau IP yang bisa digunakan. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.